Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Prawitasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait laporan komprehens dan post-komprehens pasien dengan BPH, yaitu benignant prostat hiperplasia. Di mana untuk skenario kasusnya, di sini saya mengambil kasus yang pertama, seorang laki-laki berusia 73 tahun untuk pendidikan terakhirnya yaitu sekolah dasar, pekerjaan sebagai petani, datang ke rumah sakit diantar oleh cucu tanggal 30 Maret 2020. Pasien merasa kesakitan pada bagian bawah perutnya. Pasien juga mengeluhkan tidak bisa buang air kecil. Pada saat dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa sejak 2 bulan terakhir, buang air kecil pasien tidak lancar. Pasien juga mengeluhkan setiap buang air kecil harus mengenjan dan terasa nyeri di pinggangnya. Pasien tidak pernah mempunyai riwayat penyakit prostat. Untuk data penunjangnya, yaitu di sini ada hasil ronsen, di mana hasil ronsen tanggal 30 Maret 2020 menunjukkan adanya pembesaran prostat. Untuk hasil laboratorium darah rutin di tanggal 30 Maret 2020, di sini untuk hemoglobin pasien 12,5, eritrosit 3,9, hematokrit 33,5, angka trombosit 135, neutrofil segmen 87%, limfosit 6, natrium 121, klorida 97, urium 54,5, dan kreatinin 1,48. Untuk hasil USG-nya pada tanggal 30 Maret 2020 menunjukkan bahwa hepar dalam batas normal, Pes-Pellier ukuran dan dinding dalam batas normal, tidak terdapat batu. Pankreas ukuran dalam batas normal, lien ukuran dalam batas normal, tidak terdapat nodul. Renal bilateral ukurannya dalam batas normal, tidak terdapat batu dan tidak terdapat massa. Vesika urinari, dinding tidak menebal, tidak terdapat batu dan tidak terdapat massa. Kesan pembesaran prostat dengan volume 44,73. Sehingga tanggal 31 Maret 2020 pasien dilakukan operasi TRUP. Pasien BAB 1 kali setelah operasi, terpasang kateter Triway nomor 22 dengan karakteristik warna urin kuning jernih 500 ml per hari. Kadang-kadang terasa nyeri saat BAK. Pasien terpasang irigasi 30 TPM. Tanda-tanda vital, TD-nya tekanan darahnya 130/100 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan RR 22 kali per menit. Untuk hasil dari format pengkajian, di sini untuk keluhannya, tadi pasien mengeluh tidak bisa buang air kecil, air kecilnya macet total, perut bagian bawah semakin mengeras, menegang, dan sangat nyeri, dan keluhannya sudah 2 bulan. Di sini upaya pasien yang telah dilakukan untuk mengatasi keluhannya, di mana pasien dibawa ke puskesmas dan dirujuk di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini pasien tinggal sendiri, sebelumnya tinggal bersama dengan istrinya, tetapi istrinya sudah meninggal. Tetapi di sini anak-anak pasien itu berdekatan. Selain itu, pasien juga dekat dengan cucunya. Berikut hasil dari laporan saya terkait laporan terkait pos operasi. Ini laporan pos operasi. Langsung saja kita ke bagian analisa data. Untuk analisa data preoperasi, di sini untuk diagnosa yang pertama saya mengangkat retensi urin. Untuk etiologinya adalah sumbatan saluran perkemihan dengan data fokus di mana hasil lab darah rutin, hasil USG, terus di sini juga pasien mengatakan BAK menetes. Pasien mengatakan tidak bisa BAK dengan lancar. Terus ada nyeri akut juga berhubungan dengan agen cedera biologis. Terus di sini juga pasien terlihat menahan nyeri. Pasien mengatakan nyeri saat buang air kecil. Pasien mengatakan terasa makin nyeri ketika buang air kecil. Pasien mengatakan nyerinya tertusuk. Pasien mengatakan nyeri di bagian perut.
perut sebelah kiri dan tembus ke pinggang. Pasien mengatakan nyeri dengan skala 7, pasien mengatakan ketika nyeri dibiarkan dan hilang sendiri. Pasien mengatakan dulu pernah nyeri seperti ini tetapi tidak pernah diperiksa ke dokter. Pasien berharap nyerinya dapat hilang atau berkurang. Terus untuk rumusan diagnosa keperawatan di sini yang pertama ada retensi urin dan yang kedua ada nyeri akut. Untuk prioritas diagnosa keperawatannya yang pertama saya ngambil retensi urin berhubungan dengan sumbatan saluran perkemihan, yang kedua nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Untuk rencana asuhan keperawatannya di sini saya ngambil retensi urin berhubungan dengan sumbatan saluran perkemihan. Untuk NOK-nya sendiri di sini saya ngambil eliminasi urin. Terus untuk NIK-nya ada label perawatan retensi urin. Terus yang kedua, diagnosa yang kedua ada nyeri akut. Untuk label NOK-nya di sini ada fine level sama fine control dan NIK-nya adalah fine management. Untuk hari pertama di tanggal 30 Maret itu untuk diagnosa yang pertama ada retensi urin, yaitu memonitor intake dan output-nya. Di sini untuk responnya pasien mengatakan BAK masih menetes, pasien mengatakan mulai banyak minum air putih, pasien terlihat masih lemas. Terus yang tindakan yang kedua yaitu memberikan waktu yang cukup untuk pengosongan kandung kemih. Pasien mengatakan urin tidak bisa menetes sama sekali atau macet total. Dan data objektifnya di sini distensi kandung kemih teraba. Nah, berkolaborasi selanjutnya tindakan yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan tim kesehatan lain terkait kondisi pasien, yaitu di sini hasilnya rencana operasi TRUP tanggal 31 Maret 2020. Untuk evaluasinya di sini pasien di jam 8.20 di sini urin pasien macet total, pasien terlihat lemas dan distensi kandung kemih pasien teraba. Retensi urin belum teratasi dan untuk planningnya itu ada rencana operasi TRUP pasien tanggal 31 Maret. Untuk nyeri akutnya sendiri di sini tindakan yang pertama yaitu melakukan pengkajian nyeri komprehensif. Terus di sini yang tindakan kedua mengajarkan penggunaan teknik non farmakologi seperti napas dalam. Di sini untuk nyerinya masih dan memberikan berkolaborasi dengan tim kesehatan lain untuk tindakan penurunan nyeri analgesik. Untuk tindakan yang ketiga di sini nyerinya belum berkurang tapi pasien sudah terlihat lebih rileks dan lebih tenang. Dan hari kedua di sini hari Selasa 31 Maret 2020 pasien dilakukan operasi TRUP. Terus yang kedua, yang analisa data post operasi pasca pasien operasi di sini ada retensi urin tetap dinaikkan, terus ada nyeri akut sama resiko infeksi. Berikut untuk analisa data post operasi saya, untuk rumusan diagnosa keperawatan saya atau prioritas diagnosa keperawatan saya tadi mengambil retensi urin yang pertama, terus ada nyeri akut dan resiko infeksi. Langsung saja ke labelnya. Labelnya untuk retensi urin masih sama, yaitu label eliminasi urin sama label perawatan retensi urin. Untuk tindakannya ada tambahan, yaitu lakukan irigasi kateter untuk mencegah terjadi pengumpalan darah post operasi TRUP. Terus ada nyeri akut. Untuk labelnya masih sama, yaitu fine level sama fine control. NIK-nya ada fine management. Untuk resiko infeksi di sini untuk labelnya yaitu keparahan infeksi sama untuk NIK-nya ini label perlindungan infeksi. Hari pertama post operasi di sini untuk tindakannya yang pertama untuk diagnosa yang pertama retensi urin yaitu melakukan pengkajian yang komprehensif terkait urin output, pola perkemihan dan warna urin. Terus memberikan waktu yang tindakan yang kedua yaitu memberikan waktu yang cukup untuk pengosongan kandung kemih 10 menit. Untuk evaluasinya di sini
Pasien mengatakan pola BAK pasien mulai kembali setelah dilakukan TRUP. Pasien mengatakan warna urin jernih, pasien mengatakan kandung kemihnya sudah tidak besar. Terus pasien di sini juga masih dilakukan irigasi kateter dengan warna jernih dan tidak terdapat pendarahan. Tidak ada distensi pada kandung kemih, retensi urin belum teratasi, lanjutkan intervensi terkait monitor intake dan output. Terus ada nyeri akut. Nyeri akut tetap tindakan yang pertama yaitu melakukan pengkajian nyeri, mendorong pasien menggunakan teknik non-farmakologi seperti napas dalam yang sudah diajarkan, sama yang tindakan ketiga yaitu memberikan terapi injeksi penurun nyeri analgesik sesuai instruksi dokter, yaitu di sini ketorolac. Untuk evaluasinya di sini pasien mengatakan nyeri sudah berkurang dari skala yang tadinya 5 pos operasi menjadi 3. Pasien juga di sini terlihat lebih rileks dan lebih tenang. Terus ada risiko infeksi, di mana untuk tindakan yang pertama yaitu mengkaji tanda-tanda infeksi. Tindakan kedua yaitu memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dalam menjaga kebersihan luka bekas operasi, sama memberikan terapi injeksi sipulaksim. Untuk masalah masih beresiko. Terus yang hari kedua pos operasi, di sini pasien untuk diagnosa yang pertama yaitu retensi urin, memonitor intake dan output, memberikan waktu yang cukup untuk pengosongan kandung kemih. Untuk evaluasinya di sini pasien mengatakan BAK sudah tidak menetes, pasien mengatakan sudah banyak minum. Terus terlihat kantong DC-nya berwarna jernih. Terus pertahankan intervensi. Diagnosa yang kedua ada nyeri akut. Di sini mengkaji nyeri pasien, mendorong pasien untuk monitor nyeri dan menangani nyeri dengan tepat. Terus di sini pasien mengatakan nyeri memang sudah berkurang. Terus ketika nyeri datang, pasien mengatasi dengan relaksasi napas dalam seperti yang diajarkan oleh perawat. Terus di sini pasien tampak tenang juga. Terus nyeri akut belum teratasi, lakukan pengkajian nyeri, dorong pasien memonitor nyeri dan menangani nyeri dengan tepat. Sekian untuk laporan kompren dan poskompren saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.